Itu Begini, ingin saya tambah dimensi itu. Baik, saya mengerti. Sering, kan dari pembukaan Komal tadi, saya sudah kaitkan dalam alam ini satu hal yang tidak bisa Anda pungkiri, ya kan? Satu hal yang tidak bisa Anda pungkiri adalah persoalan sebab akibat. ya kausalitas. Sebentar dulu, ini saya terangkan. Makanya perlu kajian. Kalau misalkan keputusan yang dibuat ulama atau satu kaum adalah berdasarkan akidah atau berdasarkan ajaran yang mereka anut, sehingga mereka mengambil satu tindakan atau satu keputusan cara mereka hidup, cara mereka beragama, maka perlu kita pertanyakan ajaran itu sendiri kok mengajarkan demikian. Jadi jangan Anda salah mengerti tentang misalkan ada seorang mekanik mobil motor misalkan, ya kan, dia bisa mendesain bisa memperbaiki mobil, tetapi keputusan dia menggunakan mobilnya untuk tabrak orang. Nah, tetapi bisa kita ikan apakah ada dalam manual atau buku yang dipakai itu cara memperbaiki mobil yang mengajak seorang mekanik ini atau engineer ini yang membawa mobil untuk tabrak orang. Kalau memang tidak ada, kita bisa lihat, ya kan, keputusan itu siapa yang melakukan. Makanya kan begini Bang Cakra, kalau ingin mengkritisi itu dudukkan dulu persoalannya itu apa. Sudah saya terangkan, sudah saya terangkan. Kalau Anda jujur, coba kita sama-sama lihat apa yang ada di dalam yang dikandung oleh kitab fikih dan kitab hadis, dan termasuk elemen-elemen yang ada dalam syariat Islam. Makanya kemarin itu saya keluarkan satu video yang saya ungkapkan di situ bahwasanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Sebentar Bang Cakra, jangan melebar dulu maksudnya. Jadi mengenai video yang telah Anda keluarkan itu, saya rasa video Anda itu juga sudah ditanggapi oleh channel YouTube yang namanya Tasik Ngaji. Di situ kan kita bisa menilai dan bisa melihat siapa sih yang sebenarnya nggak paham tentang Islam. Ya, jadi di channel YouTube Tasik Ngaji itu, ya Anda kan membawa-bawa Aceh kan, gitu ya, syariat Islam yang ada di Aceh kan. Bahkan judul di Tasik Ngaji itu, apakah benar ini ulama Aceh kan gitu. Ini sempat viral juga di Aceh Bang. Kalau tidak salah itu di Speak Up kemarin. Nah saya terngakak-ngakak itu Bang. Jadi di saat melihat reaksi ataupun speak up yang dilakukan oleh Ustadz di Tasik Ngaji di situ, memang Anda benar-benar nggak paham Al-Quran. Serius. Oke, kalau kita ingin melihat perilaku ya, kalau karena perilaku buruk pemeluk Islam, lalu Om Cakra menganggap Islam itu salah. Nah, ini kan sama halnya seperti analogi yang saya buat. Kalau ada dokter jahat ini misal, berarti ilmu kedokteran salah. Kalau ada hakim korupsi misal, berarti ilmu hukum itu salah. Kalau ada pendeta cabul misal, berarti agama Kristen salah. Ini cacat di dalam berlogika Om Cakra. Jadi bodohnya logika ini begini. Mereka, orang-orang yang berlogika seperti ini menyerang Islam, padahal masalahnya adalah orang yang belum mengamalkan Islam secara benar. Jangankan ingin menafsiri ayat-ayat Al-Quran, memahami terjemahannya saja nggak bisa. Karena begini Om Cakra, Al-Quran dan terjemahan itu beda. Jangankan kita ingin menafsiri Al-Quran, kadang-kadang memahami terjemahannya saja kita nggak sanggup. Oke, Islam itu rahmatan lil alamin Om Cakra. Nggak ada ajaran lain yang seindah Islam Om Cakra. Islam melarang kekerasan. Islam menjunjung tinggi akhlak. Ya, bukan seperti ateis. Izin. Saya jadi ingin mengejar Pak Bos kalau sebenarnya ini. Ya, sebentar. Ya. Enggak. Saya jadi ingin, ketika Anda mengatakan Islam adalah rahmatan lil alamin, tunjukkan saya rahmatan lil alamin apa yang sudah dilakukan Islam untuk dunia, Pak.
Boleh saya ngomong sebentar? Ini kan jangan potong dulu kan tadi di atas kan sudah. Ya tidak, Bapak dari tadi soalnya bawaannya framing, lalu dengan embriologi. Saya bisa pastikan embriologi di dalam Quran itu ngawur, Pak. Nggak apa-apa, itu hak Anda. Bukan. Kalau Bapak mau berbicara, karena Bapak kan hanya berframing, hanya monolog, saya bisa pastikan itu gitu loh ya. Ya kok. Contohnya gini, Al-Baqarah 2259 gitu. Al-Baqarah 259 itu sangat fake sekali, Pak. Bagaimana tulang-tulang itu terbentuk duluan baru dibungkus sama daging? Tidak bisa, Pak. Tulang itu tidak pernah dibentuk dulu baru dibungkus sama daging dan otot. Gini Nabi Rong, saya rasa kalau memang Anda ingin berdebat Pak, dengan saya gitu tidak. ya. Bapak Kalau sudah Anda baca ingin bukunya berdebat Kate dengan Moore. saya, lebih baik Anda buka Komal sendiri, nanti saya hadir ke Komal Anda. Oh iya, boleh Jadi Pak. jangan Janjian kita berdebat di kapan Komal Pak? Kita orang, bahas, Pak. gitu. Sains Jangan dalam berdebat Quran, di Komal orang. apakah Saya sains ingin dalam Quran menanggapi. itu benar atau tidak? Kapan Pak janjian kita? Saya follow lagi Bapak. ingin menanggapi Iya, saya follow Bapak. pernyataan Cakra. Jadi kok kamu Tidak, Bapak. pegang di sini? Enggak gini Pak. Artinya gini, dari tadi gini Pak, dari tadi topiknya adalah Pak, dengarkan topiknya Pak. Kepanasan mendengar penjelasan saya. Bukan. Saya kan aman-aman Pak, saja. Pak, saya moderator Ketika di sini mendengarkan begini Pak. penjelasan Om Cakra. Pak, Ini kayak dengarkan Pak. Kita Topiknya sedang adalah menjelaskan tiba-tiba ada orang yang kesurupan ini. dengarkan. Enggak Layakkah logis. ulama sebagai pewaris Nabi kalau kaum ulama itu terbukti ahli dongeng ya dan tidak berani jujur tentang doktrin Islam? Itu adalah judul topik yang diberikan Pak Cakra. Kita tidak bisa lari daripada itu Pak. Bapak lari sampai embriologi, sampai kemana, sampai laut terbelah. Sebelum itu Pak, aduh Bapak ini kurang ilmu Bapak ya. Begini, kalau memang Anda merasa kepanasan dengan penjelasan saya, Bukan kepanasan Pak. Anda Bapak buat mulai Komal lari sendiri, tetapi saya masuk. framing yang Bapak lakukan. Jangan seperti itu. Agama Kalau mana tidak seperti begini, itu Pak. Ini kalau kita lagi temanmu berbicara si Cakra apakah itu layak bisa memframing, ulama itu sebagai sebentar. pewaris Nabi. Anda Itu dulu tidak, Pak. tidak adil Anda itu. Tidak. Kalau Om Cakra bisa memframing, bisa Topik menuduh utamanya Islam adalah dongeng, layakkah Islam ulama itu sebagai adalah pewaris penipuan. Nabi, bukan tentang embriologi, tentang laut dan lain-lain, bukan itu Pak. Astaga. Begini bos, begini sebentar. Coba dimatikan dulu. Tolong ini Om Cakra. Bos, begini. Ini saya ulang ya. Perlu saya ulang dan perlu kejujuran. Saya minta kejujuran umat Islam, bos ini sendiri. Nah, tadi ada 2 poin yang Anda angkat, bahwasanya Al-Quran itu susah dimengerti, ya kan, susah dimaknakan. Nah, pertanyaannya begini, kalau ulama itu Anda anggap sebagai pewaris Nabi, seorang ahli yang bisa menafsirkan Al-Quran yang benar-benar seperti yang dimaksud Tuhan, jadi Anda ini kan perlu mengkonfirmasikan apa benar yang telah ditafsirkan ulama itu, baik itu ulama yang ada sekarang atau penafsir yang ada dalam kitab tafsir atau para mazhab dan lain-lain, termasuk di dalamnya tidak terlepas daripada nabi atau narasi-narasi yang ada dalam kitab fikih, dalam kitab hadis. Karena tafsiran ulama itu sendiri bermuara kepada kitab hadis. Nah, kalau bermuara kepada kitab hadis dan kitab fikih yang dikatakan adalah pernyataan Nabi, adalah sebuah interpretasi yang paling akurat terhadap apa yang dimaksud Tuhan, maka kita lihat terus langsung ke situ, bahwasanya pemahaman Nabi atau pemahaman yang diatasnamakan nama Muhammad dalam dalam banyak kitab hadis dan kitab fikih, kita pertanyakan apakah interpretasi Nabi tentang perintah Tuhan, tentang anjuran Tuhan, apakah benar itu persis seperti yang dimaksud Tuhan. Nah, dalam melangkah kepada ini, kita pertanyakan, kalau ada interpretasi Nabi ternyata mengacu manusia atau umat kepada kezaliman, perlu kita pertanyakan, bisa jadi terjemahan atau interpretasi yang dibuat oleh Nabi atau atas nama Nabi dalam kitab hadis bermasalah, dan kelayakannya itu dipertanyakan, perlu dipertanyakan. Sehingga ini kan kita mencoba mengkaji kualitas, dan sehingga kita mempertanyakan makanya tadi saya mempertanyakan soal kelayakan daripada bukan hanya ilmu kaum ulama, tetapi kelayakan
ilmu atau pemahaman yang diatasnamakan nama Nabi Muhammad yang ada dalam kitab hadis. Ujungnya kita perlu pertanyakan juga kelayakan klaim Tuhan. Misalkan cara kita untuk bisa menciptakan diri kita ini punya karakter atau yang memiliki character ethic, ya kan, akhlak yang baik, yang produktif, yang bisa membawa kita ini kepada enlightenment, kan? Jadi Terima kasih Bang Cakra, saya paham. sebentar dulu. Kalau ternyata terbukti banyak anjuran dan pemikiran yang ada di dalam kitab hadis, di dalam kitab fikih, di dalam sirah Muhammad, hanya anjuran-anjuran butir-butir yang mengacu kita kepada pembodohan dan kepada penipuan dan juga kepada slavery, ya kan, perbudakan manusia dan lain-lain, perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi dalam beragama. Nah, berarti jadi tindakan manusia dalam hal ini tindakan umat Islam ada kaitannya dengan ajaran yang mereka anut. Nah, makanya kita ini saya mengajak kawan-kawan semua untuk bisa jujur, adakah butir-butir di dalam kitab itu yang mengacu ke situ? Kalau terbukti ada, baik itu dalam kitab hadis, baik itu dalam terjemahan Al-Quran yang miring, ya kan, perlu kita luruskan agar terjemahan Al-Quran itu tidak membawa kita, tidak menjerumuskan diri kita ini. Oke, terima kasih Om Cakra. Oke, baik, begini teman-teman. Pertama saya ingin katakan kepada teman-teman penonton di sini, kalau mau lihat ya bagaimana itu Tasik ngaji itu mengupas itu pemikiran Om Cakra, Anda bisa buka YouTube nanti ya. Begini Om Cakra. Bagusnya dibatasi lah setiap orang. Al-Quran dan terjemahan itu berbeda. 2 menit. Silakan. Al-Quran dan terjemahan itu berbeda. Kalau Anda katakan, kalau ada terjemahan yang salah, yang kurang relevan dengan peradaban kita hari ini, ya harus kita. Enggak demikian Om Cakra. Orang Islam itu memiliki ilmu bersanad. Anda ingin belajar ilmu fikih, ada ilmunya. Ada babut taharah, babut sholah, babut siyam. Anda kena belajar. Kemudian Anda ingin mengetahui makna daripada ayat-ayat Allah, firman Allah. Anda harus belajar ilmu alat, belajar nahu, belajar saraf, ilmu bayan, mantik dan lain sebagainya. Nggak bisa Anda modal tekstual saja kemudian Anda menuding Al-Quran begini bogono. Nggak bisa. Kalau tunjukkan, tadi sudah saya katakan, kalau ilmu Nabi Muhammad dianggap sebagai dongeng, kebohongan ataupun penipuan umat yang diwarisi kepada ulama, sebutkan, ini tantangan saya Om Cakra ya, sebutkan satu sistem hukum ataupun moral buatan manusia yang lebih unggul dan sudah bertahan lebih dari 14 tahun ketimbang yang dibawakan oleh Nabi Muhammad yang dinamakan dengan Islam. Itu tantangan saya. Itu penting. Tunjukkan dulu itu. Saya tanggapi ini perkara moralitas yang Anda sebutkan. Begini. Ternyata moralitas yang ada dalam Islam ini tidak bisa dikatakan unggul, ya kan? Kalau yang terjadi sekarang adalah masyarakat Islam saling bunuh-membunuh, saling ancam-mengancam, kemudian saling dalam hal ini untuk menstigmakan ajaran-ajaran dalam Islam itu sebagai penakutan, sehingga membawa umat Islam itu kepada ignorant, kepada pembodohan. Nah, itu penafsiran abang yang tidak paham Al-Quran loh. Sebentar saya jelaskan dulu. Okay. Tunggu dulu Pak. Nah, tadi Anda menyebutkan terkesan Anda menyebutkan moralitas Islam itu pernah terjadi pada suatu masa yang menjadi patokan buku yang Anda sebutkan itu. Nabi Muhammad ini tokoh yang paling terkenal di dunia. Untuk bisa Anda mengerti, saya tidak permasalahkan tentang permasalahan terkenal tidaknya seseorang. Yang saya fokuskan adalah substansi moralitas. Bagaimana
moralitas dalam Islam itu sesungguhnya? Apakah ada? Nah, kenapa moralitas itu tidak bisa diwujudkan sekarang ini, bukan masa lalu? Nah, kalau Anda misalkan ingin mengkaitkan dengan tokoh-tokoh misalkan seperti Ibnu Sina atau Ibnu Rushd atau Al-Kindi atau Rumi atau Al-Khawarizmi, untuk Anda ketahui dalam tradisi Islamik ortodoksi atau Islam yang ortodok, tokoh-tokoh yang saya sebutkan itu bukanlah tokoh-tokoh atau tidak bisa dikatakan orang Islam seperti yang dimaksud orang Ahlus Sunnah, karena mereka ini sudah dikatakan orang murtad. Nah, makanya tokoh misalkan seperti Ibnu Rushd, Ibnu Sina, dan Al-Kindi dan Rumi, kenapa tokoh ini atau tokoh-tokoh macam ini tidak bisa dilahirkan dan diciptakan dalam koridor Ahli Sunnah? Jawabnya sederhana saja, karena dalam ajaran Ahlus Sunnah pakai akal saja, bergantung kepada daya nalar dan akal manusia ini adalah dianggap murtad. Nah, itu jadi persoalan. Jadi ajaran dan narasi yang diterima oleh ulama, nah baik itu berdasarkan dari dia sendiri, tetapi yang jelas mereka kaitkan dengan kitab yang mereka pegang. Artinya kalau menggunakan akal pikiran di luar daripada apa yang digariskan dalam Ahlus Sunnah, yaitu bukan orang Islam. Makanya saya sering diklaim orang murtad atau orang yang tidak beragama Islam. Tadi ada kawan bertanya ketika saya buka Qomal ini, apakah saya orang Muslim? Jawaban saya Muslim versi saya, bukan versi kebanyakan orang Islam, bukan versi Nabi Muhammad. Ya kan? Islam saya, Muslim saya bukan versi Nabi Muhammad. Nah, kenapa bukan versi Nabi Muhammad? Karena yang saya pahami bertolak belakang apa yang diajarkan oleh kitab fikih dan kitab hadis. Makanya konsep Islam atau konsep Muslim yang dimengerti oleh umat Islam tidak bisa saya pakai dan tidak berguna bagi saya, dan malah sering menjurumuskan diri saya kepada kepada kondisi yang membingungkan, yang membuat saya ini tidak produktif. Oleh karenanya saya tolak segala ajaran atau klaim yang diklaim atas nama agama, atau dalam hal ini agama Islam, yang dikatakan dari Nabi Muhammad sebagai Muslim. Ternyata menurut keterangan yang saya dapat dari narasi-narasi dalam kitab fikih dan kitab hadis lainnya, karakter Nabi Muhammad yang diterangkan, yang digambarkan kitab-kitab tersebut tidak menunjukkan perilaku dan perangai Nabi yang bisa dikatakan sebagai moral, sebagai kualitas moral yang bisa dipakai sebagai suri teladan. Nah, itu bermasalah. Jadi definisi moral yang Anda maksudkan tadi itu perlu bermasalah, karena yang disebut moral dalam Islam yang Anda katakan sudah berjalan lebih 1000 tahun bukanlah moralitas kepada enlightenment, kepada pencerahan, tetapi hanya kepada kerusuhan dan pembantaian dalam beragama. Itu yang sudah kita lihat. Jadi definisi moral itu perlu kita definisikan kembali, apa sih isi moral yang dikandung, substansi itu bagaimana. Nah, sehingga saya menolak klaim Anda kalau Anda bilang bahwasanya ada buku yang mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad orang terkenal. Itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Orang terkenal bisa jadi dengan kegiatan apa yang diperbuat. Tapi yang saya fokuskan, apakah kekenalan dia itu terjadi sehingga dia jadi hebat? Apakah berdasarkan moralitas yang bisa kita pakai? Nah, nampaknya tidak bisa berguna bagi saya sendiri, dan juga telah menjerumuskan banyak umat atas nama syariat Islam. Nah, silakan Pak Asep dulu, ini dia ingin tambah mungkin tadi Pak Asep komen. Silakan Pak Asep. Saya mau ngomong bentar. Saya mau nambah bentar Pak Cakra. Sebentar ya Pak Asep. Ini ingin komen tadi ya. Ya, oke. Siap, Pak Cakra.
Benar, saya setuju dengan gini. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Hal pertama memang terkait para ulama yang diklaim sebagai orang yang berilmu dan memahami Islam. Sesungguhnya secara de facto dan secara de jure semua juga mengakui bahwa Islam hari ini terpecah. Artinya di dalam Islam sendiri satu sama lain menganggap dirinya benar dan yang lain salah. Ini fakta. Artinya ulama ini sudah banyak versi. Ulama ini sudah banyak versi. Tetapi untuk mengecek dari semua versi ini mana yang paling baik, mana yang paling benar atau tidak ada satupun yang benar, itu dilihat dari fakta. Faktanya hari ini, benar kata Pak Cakra, kalau kita membanggakan di masa lalu Islam menang, apakah hari ini menang? Tidak. Apakah hari ini bisa memberikan solusi untuk kesejahteraan? Tidak. Bahkan seluruh negara di dunia sepakat sekuler, bukan hanya untuk Islam. Dia tidak mau membawa agamawan untuk ikut intervensi terhadap keputusan-keputusan kekuasaan. Semua itu dilakukan oleh para penguasa bukan kebencian mereka terhadap agama, tapi karena mereka menganggap tidak mengerti. Karena statement-statement agamawan umumnya bukan bagian ekosistem dari munculnya suatu konklusi untuk menyelesaikan masalah manusia. Mereka terampau parsial, gitu. Jadi mereka tidak punya pikiran yang universal. Nah, ini sebetulnya apa yang saya Pak Cakra benar, dan karena ini benar, faktanya benar begitu. Hal yang penting kita lakukan ya menggugat. Kenapa hal itu terjadi? Ada apa? Ternyata dari jawaban kenapa ada suatu jawaban korelasi dengan ajaran. Di mana ajaran yang mereka yakini pun juga salah. Kalau memang ajaran yang mereka yakini salah, ini level para ulama salah itu bukan lagi oknum. Karena memang ajarannya salah, ajaran yang mereka pahami itu salah. Misalnya, mereka menganggap bahwa keimanan itu tidak perlu dicerna terlebih dahulu oleh pikiran. Bagaimana mungkin statement mereka akan bisa diterima manusia? Kalau kemudian umumnya manusia makan aja mikir dulu, apalagi beragama, gitu. Jadi ini perlu diakui. Itu fakta loh, statement itu fakta dan itu masif. Kalau bicara oknum bukan 2-3, itu masih. Bahkan itu ditulis dalam kitab-kitabnya. Artinya memang gugatan ini penting dilakukan. Ini bukan soal menyatakan bahwa Islam itu salah dan benar, bukan. Islam yang dipahami hari ini oleh para ulama, faktanya harus digugat. Masa iya kita akan membiarkan perpecahan? Masa iya kita akan membiarkan mispersepsi? Dan ingat, perpecahan itu terjadi bukan ujug-ujug. Perpecahan itu terjadi karena ketidakpuasan. Kalau puas nggak mungkin orang pecah. Gimana sih? Mirip seperti orang ingin berubah. Nggak mungkin dunia menuntut perubahan kalau di dunia ini aman-aman aja, enak-enak aja, nggak ada. Gitu. Ini harus ada asbabun nuzul. Yang bukan asbabun nuzul seperti yang dilakukan oleh para ulama yang begitu parsial. Nabi Muhammad makan korma 3, apa ini benar kenabian? Gitu. Itu. Ini asbabun nuzul dalam konsep yang lebih substantif. Gitu. Ini logika bahwa 2 itu asbabun nuzulnya 1+1. Itu bukan peristiwa-peristiwa parsial. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Cakra, yang kedua, saya melihat ada sesuatu yang jauh daripada itu juga. Artinya begini, kalau kita melihat sekarang mau ajaran apapun, mau itu gangster atau agama atau apa, memang semuanya telah sangat terprovokasi oleh suatu kondisi. Misal, ada orang yang menuntut perubahan, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan partai, mengatasnamakan apapun, dengan cara-cara kekerasan, teroris misalnya. Ada juga melakukan cara-cara anarkis, ada juga separatis. Tapi kebanyakan manusia misal ngambil cara konstitusional, di mana misal di Indonesia orang ingin berubah dengan mengatasnamakan agama, tapi konstitusional, dia lewat pemilu saja. Sama yang dituntut adalah perubahan. Meskipun faktanya pemilu dari tahun ke tahun hanya melahirkan 60% orang lama dan sisanya 40% terafiliasi dengan orang lama itu.
Artinya pemilu sudah dianggap tidak bisa menghasilkan perubahan pada orang, apalagi pada sistem. Rasa frustasi muncul di pikiran manusia. Bertemulah dia dengan kalimat-kalimat agama yang dalam tanda kutip sebetulnya dia belum paham. Apa yang terjadi? Muncullah kekerasan. Itu muncul karena ketidakpuasan. Nah, apakah semua ini terjadi di Islam? Saya pikir seluruhnya sekarang begitu. Apa yang dilakukan di Israel, di Amerika, di Eropa, di mana itu. Nah, cuman di Islam bedanya mereka malah mengklaim melakukan itu mengatasnamakan agama. Apa benar agama mengajarkan seperti itu? Saya pikir kalau kalimat uswatun hasanah, uswah itu artinya contoh. Kalau hasanah itu adalah tujuan yang baik. Artinya uswatun hasanah itu contoh yang sukses, gitu. Apa benar pola-pola sektarian, pola-pola yang irasional ini akan mengantarkan kehidupan manusia ke alam yang sukses? Kita uji. Ini antara tagline dengan metodologi ini jauh panggang dari api ini. Ini ya justru artinya yang menggugat pemahaman cara-cara yang diyakini oleh agamawan itu justru bukan Pak Cakra, tapi tagline dirinya sendiri. Dia kan punya tagline, Islam itu tujuannya bukan memasukkan orang lain supaya jadi Islam, apalagi memaksa orang supaya puasa. Islam itu tujuannya ukhrijat linnas, itu jelas dalam Quran. Minad dulu mati ilan, menyelamatkan manusia dari bodoh jadi pinter lah, dari miskin jadi sejahtera. Itu tujuannya. Dan Nabi bicara dalam Al-Quran misalnya, dia itu asidau al-kufar. Dia itu keras terhadap kekafiran. Nabi itu keras terhadap koruptor. Tujuannya apa? Ruhamau bainahum, karena menyayangi manusia. Kenapa dia begitu keras terhadap makanan-makanan yang ketika dikonsumsi akan membuat perut sakit? Ruhamau bainahum, alasannya itu jelas, itu teks. Karena aku menyayangi manusia, gimana aku nggak keras sama kamu yang malas dan akhirnya miskin? Karena aku sayang kamu, dasarnya itu. Itu bukan soal kalau urusan masuk Islam, melakukan ritual. Saya pikir orang yang paling gagal di muka bumi ini justru Nabi Muhammad. Hanya 10.000 orang yang masuk Islam dari sekian juta manusia. Itu bahkan pamannya sendiri gak masuk. Itu yang perlu kita katakan. Artinya begini, benar sekali lagi kata Pak Cakra, sangat salah kalau kita tidak menggugat. Karena memang faktanya juga namanya ulama, artinya berilmu. Di lain pihak, dia boleh mengimani sesuatu yang tidak perlu dicerna oleh akal. Ini sudah artinya kata ulama itu akan menggugat cara berpikir mereka. Bukan Pak Cakra yang menggugat, tapi detail ulama itu akan menggugat mereka sendiri. Kok begitu? Yang kedua, katanya rahmatan lil alamin. Kok sekte-sekte ini? itu yang perlu diketahui. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini mungkin introspeksi aja, kita pahami introspeksi ada Pak Bosku, introspeksi ya, aja. nggak apa-apa, maksudnya gini, boleh saya tanggapi Om Cakra kalau silakan 2 menit ya, silakan. Oke, begini ya Bang Asep ya. Bang Asep Islam ya Bang Asep ya. Sekarang saya sudah bagus. Jangan, silakan aja, langsung aja buat pernyataan yang Anda mengerti. Oke, begini, saya ingin klarifikasi ya, ingin menanggapi sedikit persoalan yang disampaikan oleh Kang Asep ya, bahwa sebenarnya yang membuat perpecahan ini adalah ya pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh ulama itu sendiri. Enggak demikian juga Bang Asep. Jadi ulama itu bukan pembuat agama. Jadi ulama itu bukan pengorbit agama. Jadi ulama itu hanya menjalankan, mewarisi misi-misi yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW. Nah, terjadi perbedaan. Apa judulnya? Ini pembahasan hanya dalam konteks furuk saja, Bang Asep. Cabang saja. Jadi saya rasa itu wajar. Karena begini. Justru aneh ya kalau semua ulama itu sepakat mutlak ya terhadap ilmu-ilmu yang kemudian diwarisi oleh Rasulullah SAW. Jadi umat yang sehat itu tidak anti kritik dan diskusi ilmiah. Kemudian kalau kita lihat sejarah, ya, mohon maaf ya, kalau kita lihat sejarah misalnya sejarah Kristen ya, ketika Vatikan itu larang beda pendapat. Nah, ini kan terjadilah perang salib.
pembakaran pembakaran terhadap tokoh-tokoh ilmuwan dan lain sebagainya. Jadi Islam itu justru mengakomodasi di situ ada kias, kemudian di situ ada ijma, di situ ada ihtihsan, kemudian di situ ada maslahah dan mursalah. Jadi kalau ulama beda pandang itu salah, maka ilmu filsafat, ilmu ekonomi, bahkan fisika juga salah. Ya, jadi begini, misal ya, saya analogi ya. Bukan poin itu, poinnya berarti nggak nangkep. Bukan itu. Saya jelas luruskan, jangan sampai menanggapi sesuatu yang sebetulnya bukan. Saya bukan ngomong begitu. Begini yang perlu diketahui. Tadi saya bicara, Prof Cakra itu benar loh ngomongnya begini, Prof Cakra. Saya ingat, kita tidak mempersoalkan apa yang terjadi masa lalu, tapi kita mempersoalkan sekarang. Sekarang faktanya umat Islam itu kalah loh dari berbagai aspek. Itu faktanya. Masa iya mau dibiarkan? Masa iya gugatan menjadi salah? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Dan perlu diketahui yang saya tidak mempermasalahkan perbedaan pandangan, tapi saya mempermasalahkan, mohon diketahui, ini Islam di kalimatnya. La haula wala quwata illa billah. Kalau Bang Om Des paham, saya paham betul. Saya paham. Iya, maksudnya tidak ada daya, nanti dulu. Tidak ada, bahwa Islam bicara bahwa upaya niat baik itu dominasinya kecil. Yang terbesar dari kata la ilaha illallah kata la bilah itu adalah cara. Sehingga musuh Nabi Muhammad itu adalah jahiliyah, kebodohan. Cara itu adalah ilmu. Artinya begini, maksud saya, bahwa cara-cara beragama hari ini kita evaluasi, benar nggak akan membawa pada umat sebagaimana yang diharapkan? Benar nggak akan simetris dengan tagline rahmatan lil alamin cara-cara hari ini? Ini menggugat, cara ini digugat loh. Cara siapapun, mau perbedaannya 1000 orang ulama dengan 1000 perbedaan yang ada. Saya mau tanya, nah ini justru yang kita gugat. Karena jauh panggang dari api, bagai pungguk merindukan bulan. Antara cara-cara yang dia yakini dengan tujuan yang selalu menjadi tagline mereka. Itu, jadi cara ini pada akhirnya ketika Islam itu disebut hukum kan cara, Islam itu disebut ilmu kan cara. Karena 80% kegagalan ini cuma bukan oleh upaya yang kurang, bukan niat baik, semua juga niatnya baik. Ini caranya yang perlu digugat. Nah, sehingga cara hari ini menyimpulkan bukan kesimpulan Om Cakra, bukan kesimpulan saya, tapi cara hari ini disimpulkan fakta bahwa umat Islam kalah di berbagai hal. Sudah begitu. Oke, begini ya, Sep. Sekarang to the point aja, saya nanya. Sebentar, Pak Bos. Sebentar. Ini Pak Tukang yang baru masuk, silakan kalau ingin menambahkan terhadap topik dan permasalahan yang barusan yang sudah kita diskusikan. Silakan, Pak Tukang. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sorry nih, saya baru masuk. Mungkin saya masuk ke sini ingin bertanya sejatinya, jika berkenan. Boleh nggak, Pak? Nanti aja, Pak. Nanti, Pak. Pak Bustomi aja dulu. Dari tadi Pak Bustomi sudah mau bicara. Silakan Pak Bustomi. Lanjut. Loh, Pak Bustomi silakan. Mikrofonnya dihidupkan. Open mic-nya, Pak. Saya undang open mic-nya. Mungkin tidak ada di tempat, Bang. Gitu. Pak Bustomi. Masuk kampung-kampung. Dan di Aceh masuk kampung. Oke, Pak Bustami mungkin nggak ada di tempat. Begini, sambil menunggu Pak Bustam ingin kembali kita ke tujuan dan esensi diskusi kita ini untuk menemukan sebab akibat, untuk menjawab kalau ada korelasi antara tindakan keputusan yang diambil umat sehingga menjerumuskan. Oh, silakan Pak Bustami. Oke, silakan. Oke, silakan. Kan Pak Bustami dulu. Banyak diwaris market. Pak Bustami. Atau begini aja, Om. Yang di sini nge-lag. Oke, lanjut. Ya udah Pak, ya. Nyimak aja dulu Pak. Ini Om Cakra. Lanjut Pak Cakra dulu sebentar Pak Bosku. Lanjut dulu Pak Cakra, nanti baru Pak Boskos. Ya, sebentar Pak Bos. Jadi perlu
ada kejujuran sejujur-jujurnya kalau ada korelasi antara tindakan yang diambil umat, terutama tindakan yang diambil oleh kaum ulama kepada umat, yang diembankan kepada umat, yang mengacu umat ini kepada kezaliman dalam beragama. Kalau ada korelasi dengan ajaran, butir-butir yang mereka anut, nah disinilah yang kita permasalahkan. Kok butir-butir yang mengacu umat kepada kezaliman itu dianut sebagai petunjuk, ya kan? Nah, ini satu poin yang perlu kita fokuskan terus, sehingga kita bisa berani jujur terhadap apa yang diajarkan oleh kitab yang mereka pegang. Dalam hal ini persoalan yang namanya ulama yang mengajukan dulu, yang jadi perhatian kita sekarang adalah persoalan syariat Islam, karena itulah yang mengacu umat kepada kezaliman. Seandainya tidak ada syariat Islam, mungkin umat agak sedikit terbuka, ya kan, kalau mereka bergantung kepada Tuhan. Nah, karena adanya ulama di depan, jadi Tuhan ini sudah dikeduakan. Tuhan ini dalam Islam secara praktek sudah tidak relevan. Yang dikedepankan adalah seorang tokoh dengan perangai-perangai, dengan tindakan-tindakan yang hanya menjerat kaum umat Islam itu kepada kezaliman. Nah, dalam hal ini terus kita pertanyakan, kalau memang ulama ini tidak bisa dikatakan, diklaim sebagai oknum, karena ada kaitannya dengan ajaran yang mereka pegang, yaitu kitab hadis atau kitab fikih dan sirah Muhammad, maka perlu kita angkat butir-butir yang ada dalam kitab itu ke permukaan agar generasi muda bisa tahu, agar tidak terjebak dalam ajaran yang diajarkan dalam kitab hadis. Nah, karena ujungnya kalaupun mereka bergantung kepada ulama, ulama itu sendiri merujuk kepada hadis. Nah, kalau masyarakat bergantung kepada ulama sebagai pewaris Nabi, nah, dan mereka hanya ikut apa yang dikatakan ulama, nah, dari manapun sudut mereka masuk, yang ujungnya kalau mereka terjerat, baik itu terjerat dalam payung kaum ulama atau terjerat dalam payung yang dipegang oleh kitab ulama, yaitu kitab hadis. Nah, kedua-dua dimensi ini perlu kita angkat untuk kita buat satu deklarasi atau satu pernyataan. Misalkan kita bisa mengakui bahwa ada unsur yang diajarkan dalam syariat Islam yang menjadi hukum Islam, bahkan seperti yang ada di Aceh dan di tempat-tempat lain, yang mengacu umat kepada kebodohan dan kemelaratan dan kesengsaraan yang membuat kesusahan bagi mereka sendiri. Berarti ilmu kaum ulama itu bukan patokan kebenaran, dan juga bukan patokan moralitas, dan juga bukan patokan kepada spiritualitas. Nah, begitu juga kalau kalau ada unsur-unsur yang diajarkan oleh Nabi yang dianggap oleh kaum ulama itu adalah versi Nabi Muhammad yang benar menurut kaum ulama, maka perlu kita angkat juga. Apakah ilmu Nabi yang mereka pegang sebagai Nabi yang benar, sebagai penutup Nabi-Nabi, ya kan, atau versi Nabi, misalkan orang Sunni yang dianggap Nabi yang paling benar, kita pertanyakan apakah yang dianut oleh para mazhab itu ilmu yang valid, ya kan, yang benar. Kalau hanya ujungnya mengacu umat kepada pembodohan, apapun alasannya, apapun asbab al-nuzul, apapun sejarah, apapun justifikasi sejarah masa lalu yang diangkat sebagai topeng, nah itu bisa kita debatkan dan bisa kita pertanyakan kelayakannya itu apakah benar sejarah yang mereka gunakan itu sebagai justifikasi, sehingga sumber moralitas manusia. Misalkan tadi ada kawan kita yang mengangkat tentang sejarah masa lalu, ada hebatnya Islam masa lalu, ada moralitas yang cukup bagus masa lalu. Itu klaim yang sungguh tidak mendasar. Terbukti
dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan itu, misalkan Ibnu Rushd, Ibnu Sina, dan Al-Kindi, dan Rumi, dan Al-Khawarizmi, tokoh yang demikian itu tidak bisa dilahirkan dalam koridor Ahlus Sunnah. Nah, jadi ada masalah itu sendiri yang cukup mendasar, yang cukup problematik, yang perlu kita jujur, yang perlu kita berani jujur, bahwasanya Ahlus Sunnah itu bukanlah sumber moralitas. Artinya ilmu yang dipegang, yang dipikul oleh kaum ulama tidak layak sebagai sumber moralitas manusia. Nah, demikian. Silakan Pak Bosto kalau ingin komen. Kita punya waktu sekitar 30 menit. Ya, lanjut dulu di sini jaringan. Oke, baik. Jadi kayak begini, buat anda-anda di bawah, kita ada waktu sekitar 30 menit lagi, lebih kurang ya. Kemudian komal ini kita akan tutup dengan kalimat penutupan nanti. Jadi kalau ada yang anda-anda yang di bawah yang belum sempat komen, bisa saya masukin, saya angkat, bisa anda tanya.